alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat dan kuasa darinya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat, tidak hanya fisiknya tapi sehat imannya ya. Semoga juga sehat semua-muanya, keuangannya sehat. Oh, ini kandungannya sehat. Insyaallah. Dan semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, bapak, ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Dan pulang dari sini kita semua dalam keadaan sudah diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Ada yang baru pertama kali berjumpa, angkat tangan. Ibu udah 2 kali di Aljabar, nah ibu, masya Allah. TSM tadi, insya Allah. Semoga ketemunya nggak cuma di masjid ini ya, tapi sampai ke surganya Allah. Ini Rabbal Alamin. Tadi dibacain sama MC, apa judulnya katanya? Ayo, judulnya. Ada yang nyatet nggak? Tahu nggak? Hah? Cara mudah mencari duit. Menyikapi indahnya perbedaan yang dirajut dengan kebersamaan. Jadi kita bicara dengan perbedaan ya. Kita jadi ngaji nggak ini teh Bu? Jadi ya bismillah. Jadi bicara tentang perbedaan. Satu hal yang pasti, jadi kita pertama nggak boleh alergi dulu sama perbedaan. Jadi bukan berarti semua hal kalau pengen lancar jaya justru semuanya harus sama. Oh enggak Bu. Justru kita juga adalah produk perbedaan. Bukankah si mamah sama si papa, bapak dengan ibu beliau berbeda? Ingat bahwa Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Jadi memang dari perbedaan barulah terjadi, ya. Dan justru dengan perbedaan itu akan semakin mewarnai. Ingat di dalam Islam bahwa ikhtilaf, perbedaan pendapat justru merupakan rahmat, ya. Sebagaimana kita kalau sekarang jadi ulama mazhab tuh dulu banyak ya. Mazhab tuh bahkan tidak cuma satu. Tidak cuma Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Abu Hanifah. Ya, tidak hanya 4 itu saja. Dulu banyak. Cuman memang qadarullah, Allah takdirkan yang 4 ini lebih lestari. Murid-muridnya mengamalkan, mencatat, mengkitabkan sampai akhirnya sampai sekarang masih diamalkan, dipelajari, ya. Tapi dulu tuh banyak, ya, banyak sekali. Dan setelah terpecah jadi 4 ini, tapi benar-benar menjadi kebaikan, ya. Kayak misalkan kalau ikutnya mazhabnya, seingat saya Imam Asy-Syafi'i ya, kalau udah wudu, yang saya tahu meskipun suami istri Bu, kalau di mazhab Imam Syafi'i batal, ya. Nah, apa kabar kalau misalkan nanti harus tawaf berdesak-desakan? Tapi kalau mengikutnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, maka untuk di situ kalau sedang tawaf maka tidak jadi batal, ya. Jadi mewarnai perbedaan itu tersebut, ya. Bicara para sahabat, sahabat juga banyak kualitasnya masing-masing. Kalau bicara jujur mereka juga pengennya nempel terus sama Nabi, ya.
Tapi enggak, ada yang disuruh harus pergi ke medan perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ada yang disuruh menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang pengen ikut perang malah disuruh pulang, kamu harus belajar tugasnya. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beda-beda, ya. Tapi semuanya saling mewarnai satu sama lain, ya. Dan memang ternyata pintu surga itu tidak cuma satu, ya, banyak amalannya. Ada orang kuatnya di ilmu, pandai menghafal, cepat menghafal, bagus, dia mengajar. Ada yang menghafal lamban, tapi ngitung cepat, jago berbisnis, ada, dan itu amat sangat boleh. Kita lihat contoh ya. Kita bicara tentang para sahabat juga, kemampuan menghafalnya aja beda-beda, ya. Tapi memang uniknya contoh, ke surat yang paling pertama turun surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tadi dibacain oleh Ananda kita, Qori, ya, 19 ayat. Itu pun turunnya kepotong, 5 ayat dulu. Tahu tidak, ada satu surat yang turunnya utuh, tidak terpotong sama sekali dari ayat pertamanya sampai ayat terakhirnya, utuh satu surat. Yang tahu surat apa? Surat ke-6. Surat ke-6 surat apa? Setelah Al-Maidah, sebelum Al-A'raf. Al-An'am, ya. Surat Al-An'am itu kalau di Al-Qur'an yang standar yang satu baris 15, satu halaman 15 baris, itu 23 halaman. Berapa halaman? 23, berarti satu juz tambah 1,5 halaman. Total ayatnya 165 ayat. Ya. Itu utuh langsung. Dan di antara para sahabat, ada satu sahabat yang langsung hafal ketika Nabi membacakan ayat tersebut. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. 23 halaman dibacain Nabi, setelah diperdengarkan, beliau suruh ulangin, nggak ada yang salah, hafal. Tapi sahabat yang lain gimana kok pada hafal juga nggak? Contoh misalkan, Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu hafal Quran, hafal. Tapi beliau perlu waktu 20 tahun untuk ngapalin Al-Quran. Berapa tahun? Jadi kalau ibu baru mulai ngapalinnya sekitar setahunan lalu, oh tenang. Sayyidina Umar juga perlu waktu 20 tahun. Ya. Dan itu pun baru selesai 2 bulan sebelum beliau wafat. 2 bulan sebelum beliau wafat. Tapi hafal Quran? Hafal. Tapi bebas masing-masing. Ada yang memang ahli sekali di depan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, ya, dan yang lain-lain. Dan yang lain punya keahlian yang juga berbeda. Oh nggak masalah, amat sangat mewarnai. Pintu surga nggak cuma satu, ya. Tapi yang paling penting persamaan di antara mereka semua, gimana caranya jadi manfaat, jadi kebaikan, ya. Dan ngelihat perbedaan itu, masya Allah di sisi mereka, bukan sebagai sesuatu yang membuat permusuhan. Banyak sekali ayat-ayat atau kisah-kisah yang menunjukkan bahwa mereka itu berbeda. Contoh, ya, pernah Nabi memerintahkan para sahabat dalam perjalanannya, jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah, ya. Maka perjalanan tersebut dilalui asar nih. Sedangkan waktu asar udah mau habis, sedangkan belum nyampe. Kalau nyampe sana bisa keburu maghrib. Akhirnya sebagian ada yang tetap sholat di jalan asar. Sebagian tetap nurut sama Nabi. Kami sholat asarnya nanti ikut Nabi setelah nyampe tujuan. Jadi ada terbagi 2 nih. Yang satu di jalan, yang satu setelah sampai. Setelah akhirnya sampai, disampaikan kepada Nabi, mana yang benar? Dua-duanya tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Kamu telah melakukan yang benar, kamu juga telah melakukan hal yang benar. Gak masalah. Ya. Aturan Islamnya jelas. Tapi pada sebagian hal justru memang ada yang memang Allah atau Rasulnya memilih untuk silakan, ada beberapa pilihan. Habis sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Lalu turun sujud, lututnya dulu atau tangannya dulu?
Ada yang lutut, ada yang tangan. Ternyata dirangkumkan dalam satu kitab hadis yang sama. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nomor hadis 838, yang satu lagi 840 dan 841. Ya. Ya ada yang satu pakai nabinya pakai lutut dulu, ada yang pakai tangan dulu. Nanti kalau misalkan ada bukunya sifat sholat Nabi, kalau yang menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau lutut dulu. Tapi kalau yang satu lagi sifat sholat Nabi, nama judul bukunya sama. Tapi dari Syekh Nasruddin Al-Albani, tapi yang turun tangan dulu. Yang tidak ada yang kepalanya dulu. Itu namanya nyuksruk, ya. Nyungsep, ya. Beda, oh ternyata memang Nabi memberi contohnya, ternyata ada yang dua. Gak masalah sekali lagi. Atau perang Badar dulu, kan terjadinya di bulan Ramadan. Ya. Dan orang teh pada puasa. Ya. Waktu itu bahkan mereka juga namanya perang kan, harus safar, harus kemana. Sebagian ada yang tetap berpuasa, sebagian ada yang membatalkan puasa karena sedang safar. Tapi di ujung riwayat hadisnya, Al-Qabaqal diriwayatkan bahwa kami satu sama lain tidak ada yang menghina atau merendahkan satu sama lain. Enggak apa-apa. Ya. Banyak sekali. Kita ambil contoh yang lain. Suatu ketika, sepupu Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pemuda yang luar biasa, ini kenal Nabi umur 8 sampai umur 12 atau 13 tahun. Umur berapa? 8 sampai 12-an. Berarti itu umur kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, ya. Atau 1 SMP. Tapi selepas Nabi wafat, beliau menjadi manusia yang paling paham Al-Quran setelah Nabi. Ya. Sepupu Nabi, padahal ketemu Nabinya cuma 4 tahunan. Suatu ketika, beliau berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang masalah hukum warisan. Ya. Dan dua-duanya berani berargumen di hadapan Ka'bah, disaksikan banyak orang. Siapa yang benar? Ayo. Dan masing-masing meyakini aku pasti yang benar. Karena sama-sama yang satu disebutkan sebagai orang yang paling ahli dalam hukum mewaris, Zaid bin Thabit. Yang satu lagi disebutkan orang yang paling paham Al-Quran setelah Nabi. Ya, Masya Allah. Dan dua-duanya beda pendapat, dua-duanya punya dalil. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika mereka bertemu. Ya. Ketika bertemu, maka Masya Allah, ceritanya Zaid baru keluar dari suatu bangunan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baru datang. Lalu melihat Zaid radhiyallahu anhu baru mau keluar, oleh Ibnu Abbas diambilkan untanya, dianterin sampai ke depannya Zaid. Kalau zaman sekarang mah kayak diambilin mobilnya, diparkirin ke depannya. Ditanyakan oleh Zaid, kenapa engkau melakukan ini? Apa jawaban Ibnu Abbas? Beginilah kami diajari untuk memperlakukan ulama di zaman kami. Nah, beliau ahli ilmu, tetap dihormati. Berbeda pendapat. Dua-duanya berani berargumen, beradu di hadapan Ka'bah. Apa jawaban Zaid? Kemarikan tanganmu. Wahai Ibnu Abbas, dijulurkan tangannya, lalu dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit. Ditarik. Kenapa engkau melakukan itu? Dijawab oleh Zaid, beginilah kami diajarkan untuk menghormati ahlul bait, sepupu Nabi, saudara Nabi. Berantem tidak? Tidak. Beda ya udah beda. Ya. Lagian bicara tentang ikhtilaf, kalau udah para ulama berijtima ingin mengambil hukum dengan tujuan menjawab kegalauan publik, ini jadi hukumnya apa nih? Ternyata berijtima, kalau dia salah tetap dapat pahala. Kalau benar tetap malah dapat 2 pahala. Tetap. Tapi dua-duanya dengan tujuan yang sama. Lillahi ta'ala, pengen nyari keridhaan Allah. Ngurusin umat, ngurusin manfaat. Sok coba lihat ya. Para nabi, para orang soleh kapanpun, mau para sahabat atau siapapun itu, mereka semua lebih banyak mikirin ngurusin diri sendiri atau ngurusin orang lain. Ulangi ya. Orang-orang soleh nih, para nabi, para orang sahabat, orang-orang bersoleh di zaman kapanpun, lebih banyak mikirin urusan sendiri atau urusan orang lain yang dipikirin? Orang lain. Orang lain.
Gak menduliin mikirin diri sendiri, lebih pikirin masalah orang lain. Yang penting orang lain kebagian dulu, saya belakangan. Ya. Jadi kalau sudah ngelihatnya ke arah sana, Masya Allah di zaman itu tuh perbedaan. Bahkan sebagian perbedaannya ada yang dalam masalah keyakinan. Bukan keyakinan Allah itu Tuhan atau bukan ya. Seperti misalkan di perang Uhud, ketika Nabi mendoakan para sahabat yang wafat, ya, sahabat kan bertanya, apakah mereka yang telah wafat bisa mendengarkan doa kita wahai Rasulullah? Dijawab, mereka tidak lebih mendengar daripada hari ini. Bisa mendengar kata Nabi. Di riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanyakan tentang orang yang sudah wafat, disampaikan bahwa ia mendengar dari Nabi bahwa orang yang sudah wafat ya sudah beda alam, udah nggak bisa mendengar lagi apa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup. Perbedaannya dalam urusan keyakinan kan itu kan, tapi nggak, sekali lagi nggak ada yang bertengkar. Ya, nggak, kesimpulannya guru kami Ustadz Budi Ashari dulu mengajari ya, bicara perbedaan itu kalau ada umat muslim yang masih gampang berantem, beliau menjawab sederhana, satu saja alasan paling kuatnya. Apa itu? Kurang ilmu. Udah. Saya menyebutkan nama beliau ya, karena ini pendapat dari beliau. Beneran. Karena ternyata semakin banyak belajar, semakin banyak menentukan. Bahkan kan beliau jurusan hadis soalnya kuliahnya di Madinahnya. Ya. Qadarullah sekarang atas izin Allah, sekarang juga lagi kuliah hadis lagi ngambil. Sekarang sudah semester 5 sayanya. Ingat sekali guru-guru hadis kami itu mengingatkan, kalau mengambil hukum dari suatu masalah diambil hukumnya, lalu jika hanya mengambil dari satu hadis saja, maka itu seperti ibarat mengeluarkan ikan dari dalam air. Jadi nggak bisa, mesti dikumpulin semua hukumnya, baru nanti disimpulkan apa hukum yang bisa diambil. Dalilnya dari Al-Quran seperti apa, dari hadis seperti apa. Dan ingatlah nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikut ini. Beliau menyebutkan, tingkatan orang belajar itu ada 3 kata beliau. 1, dia akan belajar lalu menjadi sombong. Karena biasanya yang sombong yang baru belajar. Ya. Guru-gurunya, oh Masya Allah, tawadu, rendah hati, ngerasa diri, saya hanya hamba, ilmu pun dititipi dari Allah, guru-gurunya. Ya. 1, orang akan belajar lalu dia menjadi sombong. 2, dia akan belajar semakin dalam dan menjadi tawadu, rendah hati. Apal tawadu? Bukan taramawa duit, ya, tidak lagi. Ya. Yang ketiga adalah dia akan belajar betul-betul dalam dan bahkan malah merasa dirinya tidak mengerti apa-apa. Ulangi ya. 1, belajar lalu menjadi sombong. 2, dia belajar lebih dalam dan akhirnya menjadi tawadu. Yang ketiga, akan belajar benar-benar dalam, betul-betul dalam, tapi justru akan merasa dirinya tidak mengerti apa-apa. Ya, tidak mengerti apa-apa. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini, wah Masya Allah ulama itu ya. Kalau memang ditanya hukum, mereka jawab sekemampuan mereka. Yang saya tahu karena dalilnya begini, penjelasannya begini, maka mengambil hukumnya ini. Ketemu yang berbeda, ya udah. Dinasehati mah nasehati, dakwain dakwahi. Tapi tidak memusuhi, tidak membenci. Sampein. Ya. Bahwa itu ternyata bukan seperti itu tata caranya. Oh ternyata itu tidak boleh dilakukan. Oh ternyata ini yang seharusnya dilakukan. Membenci, tidak sama sekali. Yang disayangkan kan kadang sekarang punten. Ada orang baru misalkan, ya Allah saya punya dosa, pengen tobat, pengen jadi baik. Katanya orang-orang baik ya kumpulnya di masjid. Karena kan katanya dekat sama Tuhannya. Begitu akhirnya nekat memberanikan diri pengen ikut ngaji, tapi kumaha. Gamis syar'i belum punya, kerudung panjang belum punya. Cuman ada kain, dibuntel-buntel, dicekek leher. Masih adanya cuma celana panjang, masih adanya kemeja. Begitu nyampe ke masjid, ada yang ngeliatin dari atas sampai bawah dengan mata sinis. Punten. Kalau sampai dia nggak jadi ikut ngaji, apalagi sampai malah perginya ke tempat maksiat,
Di tempat maksiatnya ada yang cerita ngalamin minumannya tumpah. Takut dimarahin, pengen ngegantiin gelasnya. Kata yang punya tempat, jangan, gak apa-apa. Tadi minumannya apa? Saya beliin yang baru. Udah, di sini tempat kamu senang-senang. Kenapa malah jadi lebih ramah orang yang di tempat maksiat? Sedangkan katanya di sini kita yang belajar kebaikan. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Buat yang belajarnya pun jangan menyerah. Anggaplah di sininya sudah diterima dengan baik. Di luar dicaci maki sama teman-temannya yang masih ngajak maksiat. So alim, so soleha. Jawab aja pelan. Saya ngaji teh bukan tanda orang alim. Tanda orang pengen jadi alim. Berhasil alim gak tahu. Allah tolong jadi. Allah gak tolong, dah saya mah hamba. Gak disuruh nentuin takdir. Ikhtiar weh, mangga. Dan alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Alhamdulillah surganya bukan di mulut orang, tapi di penilaian Allah. Ya, sok mangga. Ya, kenapa? Oh, kirain kontraksi ngelahirin di sini. Ini 9 bulan itu teh. Oh, udah 7. Kayak udah ini ya. Insyaallah semoga lancar sampai hari H ya. Laki-laki atau perempuan itu? Laki-laki. Anak keberapa? Ke-1, Masya Allah. Oh. Kalau kayak saya nanti pergi ke Thailand. Jangan atuh. Masya Allah. Sing soleh ya. Masya Allah. Bismillah ya. Kalau dalam Islam kalau sudah ibunya yang soleha mah insya Allah anaknya jadi ya. Istrinya Imron, Hana, soleha. Punya anak perempuan soleha juga, Maryam. Ya. Maryamnya soleha, punya anak laki-laki soleh, Isa alaihi salam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, putrinya soleha juga, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ibunda Fatimah soleha, anak-anaknya Hasan Husain soleh. Ya, Bismillah ya. Luar biasa ya. Semoga Allah jaga keturunan-keturunan bunda-bunda semua ya. Meskipun jadi dibilang, ternyata pengajian banyakkan ibu-ibunya, tetap aja. Kalau ibu-ibu kita pada soleha semua, bismillah. Generasi jadi baik insya Allah. Ya. Melahirkan sakit tidak? Belum ya. Siapa yang udah pernah melahirkan lebih dari sekali, angkat tangan. Lebih dari 1 kali, insya Allah. Insya Allah. Orang bilang laki-laki katanya kuat ya. Tapi kalau laki-laki disuruh ngelahirin kayaknya gak akan kuat. Betulan ya. Potensi rasa sakit laki-laki, potensi paling sakitnya katanya cuma patah tulang. Kalau perempuan ada yang namanya melahirkan, itu lebih sakit ya. Kata orang medis waktu itu, melahirkan itu katanya 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Ya. Tapi Masya Allah. Allah titipkan itu di rahim perempuan ya, Masya Allah. Makanya kalau ada orang bilang, wanita itu lemah, tidak, saya tidak percaya. Buktinya pemeran utama film Azab wanita semua. Betul? Masya Allah ya. Berarti kan pada kuat semua ya. Nah, saya ada renungan ini ya. Tolong dijadikan PR, tapi dah intermezzo aja. Bu, kan kalau di Jepang, mohon maaf, ternyata katanya di sana banyak film porno, Bu. Karena katanya di sana itu banyak orang yang gak mau nikah. Jadi seolah-olah gitu ya. Kalau di Korea, kebanyakan filmnya drama romantis, ya. Karena di sana orang itu tingkat perceraiannya tinggi. Jadi pengen dibikin seolah-olah nikah tuh indah gitu. Cuman kalau di Indonesia, Bu, tolong dijawab ya. Kenapa banyaknya film azab, Bu, kira-kira? Masya Allah. Masya Allah. Tapi di sini mas soleha semua ya, insya Allah. Tapi sekali lagi ya, jangan alergi sama perbedaan. Yuk kita lihat contoh perbedaan yang lain ya. Ini perbedaan di antara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan guru beliau Imam Malik bin Anas. Perbedaan dalam urusan apa? Dalam urusan rezeki katanya. Imam Malik berkata,
Kalau misalkan orang itu sudah Allah tentukan rezekinya, maka pasti akan datang itu rezeki, gak ada yang bisa menghalangi. Dalilnya Quran surat 65 At-Tolak, ya. Quran surat 65 At-Tolak di ayat 2 dan 3-nya, ya. Ayat 2 dan 3-nya. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Nah, dari ayat ini, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya, wa yurzukhu, dan Allah berikan ia rezeki min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Kalau dia wa may yatawakkal, siapa yang bertawakal, ya. Kata Allah, kalau udah tawakal nih, Allah udah pengen ngasih rezeki, pasti nyampe. Kata Imam Asy-Syafi'i, oh enggak juga. Kan rezeki juga harus diupayakan. Dalilnya Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ya. Surat ke-13 ayat 11. Kalau pengen nulisnya cepat, 13.2:11, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ya kaum tersebut, orang tersebut mengubah dirinya. Ibu kecepatan enggak ketemu ayatnya? Surat 13 ayat 11. Ketemu? Gitu ya. Kenapa? Surat 13 ayat 11. Ya. Iya, Ar-Ra'd, ya. Ayat 11. Ya sok atuh mangga kalau mau dilihat atau mau dibacain. Tadi sih dibacain sih, kecepatan ya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ketemu? Ya, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama, tawakal, dari rezeki yang tidak disangka-sangka tetap ada rezekinya. Yang satu lagi berpendapat, nanti ini kalau misalkan udah tidak diupayakan, ya kata Allah gitu. Kalau kita nggak berusaha, ya gimana Allah bisa menolong? Ya. Maka ya sudah. Keesokan harinya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melihat ada kabilah yang sedang menggotong barang-barangnya. Lalu dibantuinlah oleh Imam Syafi'i. Setelah beres dibantuin, diberikan upah, dibagi. Ini ada buah anggur, terima kasih ya, tadi udah bantuin. Nah gitu ya. Maka jadi bukti nih di hadapan Imam Syafi'i bahwa tuh kan, kalau saya nggak nolong nggak akan dapat anggurnya. Karena saya nolong, jadi dapat kan anggurnya. Pengen dibawa ke hadapan gurunya, Imam Malik. Sampai ke kediamannya dikasih lihat, ini ada buah anggur. Tadi aku menolong orang, lalu setelah ditolong, dikasihlah buah anggur ini. Betul kan yang kemarin dibilang? Bahwa ada rezeki yang memang justru kita harus cari. Kata Imam Maliknya apa? Justru engkau baru saja membenarkan yang aku ucapkan kemarin. Hari ini aku belum ngapa-ngapain, tapi kayaknya pengen banget makan anggur. Tahu-tahu kamu bawain anggur. Namanya rezeki, ya. Tuh, ya. Jadi ya sudah ya, ternyata memang pintu rezeki ya ada banyak ya. Ada yang hasil dari tawakal, ada yang hasil dari ikhtiar, ada yang hasil dari menikah juga membuka pintu rezeki. Ada yang dari istighfar, Quran surat 71, surat Nuh, di ayat 10-nya sampai 12. Surat 71 Nuh, ayat dari 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum. Ayat dan lanjutnya ya. Disuruh beristighfar, Bu. Lihat terjemahannya. Nanti Allah turunkan hujan yang lebat, anak-anak dan juga kebun yang makmur, Masya Allah.
Jadi ada rezeki dari kita bertobat, beristighfar, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, jadi kadang jangan alergi sama perbedaan. Dan sekali lagi kita sendiri adalah produk perbedaan. Kalau kita sama, laki-laki sama laki-laki, ya nggak bisa, nggak jadi ya. Masa pedang-pedangan, ya. Masya Allah. Jadi itulah cara mereka bersikap sekali lagi ya. Ketika ilmu sudah semakin luas, menyikapi, udah menyikapi. Tanggapan yang lain ya, banyak sekali soalnya bahasannya. Contoh bicara tentang maulid, Bu. Kan ada yang sebagian berpendapat tidak mau melakukan bid'ah gitu ya. Kita lihat contoh pendapatnya, izin disebutkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ketika ditanyakan tentang itu menjawab, iya. Kalau ditanya hukumnya beliau menjawab yaitu bid'ah. Ya, pendapat beliau bid'ah. Tapi beliau menambahkan di kelanjutannya. Tapi bisa jadi ada orang yang mengamalkannya dan dia misalkan orang awam belum berilmu, dia mengamalkan murni cuman karena aku cinta pada nabiku dan ingin mengagungkannya, bersalawat kepadanya dan ikut pengajian tentang yang menjelaskan tentang nabi supaya meningkatkan kecintaannya. Bisa jadi justru ia mendapatkan pahala dari niat baiknya tersebut. Ya. Gitu. Jadi ngejawab hukum dijawab. Kalau ditanya pendapatnya apa ya sudah disampaikan. Tapi enggak jadi musuhan, enggak. Ya. Bahkan kalau misalnya ada yang tegas tidak mau melakukan, ada ingat ya, Masya Allah ini guru ini Masya Allah. Ketika ditanya tentang terkait suatu amalan, beliau menjawab, yang saya tahu hukumnya seperti ini dan saya tidak mengamalkan. Loh, kenapa tidak mengamalkan? Ah, saya mah bodoh. Yang saya tahu riwayat hadisnya meskipun secara tekstual seperti itu, kalaupun saya ngamalinnya secara tekstual dan saya nggak mati ini kalau nggak ngamalin, maka saya bodoh, takut salah, daripada salah mending jaga amannya ikut sesuai teks. Kalau ternyata nanti di hadapan Allah ternyata boleh, ya sudah nggak apa-apa, tapi saya mah bodoh takut salah. Dan tapi ketika ketemu sama yang berbeda, nggak diharamin, nggak divonis, kamu tuh ahli neraka, kamu tuh mual di ampunan, kamu tuh bakal Sampein, yang saya tahu pendapat saya atau pendapat guru saya seperti ini. Udah, sisanya apa kita harus maksa orang gitu? Nggak bisa. Ya. Bahkan izin ya, ini catatannya di sini.